Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di tutorial desain grafis. Pada video kali ini kita akan belajar membuat wall decor. Desainnya seperti ini teman-teman ya. Jadi desainnya lebih kebiruan dan agak simple ya, tidak terlalu banyak hiasan. Langsung aja kita menuju ke bagian file desain, YouTube desain. Kita buka dulu. Untuk filenya nanti teman-teman akan memperoleh file seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan file seperti ini. Jadi ada font yang saya pakai, font Islamic Color dan font Madinah. Kemudian ada juga vektor yang saya siapkan untuk bahan membuat desainnya, dan tentunya file desain CorelDRAW X3 yang sudah jadi dan siap cetak. Untuk langkah pertama kita buka dulu bagian desainnya. Kita akan coba membuat dari awal ya. Kita cek yang ini seperti ini. Kita buka dulu bagian desainnya. Nah, nanti di dalam file yang teman-teman download itu ada beberapa objek ya. Yang pertama adalah bagian untuk jamnya. Kemudian yang sebelah kanan adalah lafaz Allahnya, dan yang sebelah kiri adalah lafaz Muhammad. Berikutnya kita buka bagian bahannya. Untuk materinya kita buka file vektor yang sudah teman-teman download, dan setelah itu kita akan membuat new ya, file baru, lembar kerja baru. Kita beri nama latihan. Kemudian kita buat ukuran untuk jam lingkaran yaitu 30 x 30 cm, warnanya CMYK, dan resolusi bisa 100 atau 300 ya. Silakan mau coba 300 juga boleh. Di sini saya pakai 100 aja biar nggak terlalu berat ya. Kalau mau dicetak di 300 enggak apa-apa, kita coba yang 300 ya. Oke, setelah itu saya akan mengcopy untuk kita jadikan contoh membuat dari awal. Ini saya copy dulu, saya copy, kemudian saya pergi ke file latihan ya, ke page latihan, saya paste di sini. Kemudian ini saya taruh di sebelah samping kiri untuk kita contoh ya. Langkah pertama kita membuat lingkarannya dulu. Lingkarannya diameternya 30 cm. Ini kita buat kayak gini. Kemudian ini kita ketik 30. Tingginya juga 30, klik enter. Kemudian tekan huruf P di keyboard. Nah, seperti ini. Berikutnya kita buat lingkaran di dalamnya ya. Ini kita cek dulu berapa jaraknya dari tepi lingkarannya. Kita cek di sini jaraknya adalah sekitar ini 1 cm ya. Nah, kemudian kita buat kontur aja biar pas 1 cm. Nah, ini kita pakai kontur, kemudian inside, dan ini jaraknya kita atur 1 cm ya. Apply. Nah, seperti itu. Kemudian klik kanan, beri kontur kurva path untuk memecahkan hasil konturnya ya. Kemudian bagian yang luar ini kita ambil backgroundnya di file vektor. Teman-teman copy paste di sini, ini di copy dulu ya. Kemudian pergi ke latihan, klik kanan paste seperti ini. Kemudian teman-teman klik kanan, turunkan di bawahnya lingkaran behind. Nah, sini. Lalu tekan huruf P di keyboard. Nah, setelah itu teman-teman tinggal power clip. Jika terlalu cerah yang sebelah sini, teman-teman geser ke sini lagi biar nanti yang di sini juga agak gelap ya. Atau bisa diratakan kiri. Caranya pilih background, shift pilih yang hitam, kemudian tekan huruf L, left rata kiri. Seperti itu ya. Kemudian pilih background, ini ya. Klik kanan power clip, kita masukkan ke dalam lingkaran yang luar. Lalu outline hitamnya ini kita buang dengan cara klik kanan di atas sini. Oke, sudah hilang. Berikutnya untuk outline yang putih ini kita cek berapa ketebalannya. Outline ini ketebalannya adalah 1,5 dengan posisi dia ada di tengah-tengah ya, center, middle position ya. 1,5. Kita rubah yang ini. Ini bisa kita atur 1,5 seperti ini. Kemudian kita beri warna putih ya, klik kanan di sini. Pengaturan outline itu klik kanan di warna ya, jangan lupa. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kita buat detiknya. Detiknya ini sangat mudah sekali. Kita buat dari kotak ya.
kita langsung aja buat di sampingnya kayak gini. Kira-kira kita beri warna kuning dulu biar kelihatan bedanya seperti ini. Kemudian kita paskan lebarnya kira-kira segini, ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri cara saya membuatnya sangat simpel. Lebarnya ya kurang lebih 0,1 ya, atau 1 mili. Tingginya kurang lebih 0,4 ya, kita paskan aja 0,4 mili kali 1 ya. Kemudian ini kita tekan shift lingkaran, tekan C biar dia langsung center di sini seperti itu. Berikutnya ini kita beri warna putih, kita beri warna merah aja ya biar kelihatan. Lalu kita buat garis pertolongan teman-teman. Fungsinya agar kita menaruh titik pusat dari detik ini biar mudah ya. Nanti teman-teman akan tahu. Caranya pilih background yang luar dulu, kemudian zoomkan kayak gini, kemudian kita ambil garis bantu dari atas, dipaskan. Nanti akan terasa pas di tengah-tengah. Lakukan yang sama untuk yang atas. Garis vertikal kita tarik, paskan, nah sudah kayak gitu. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat yang ini. Kita kembalikan kuning aja biar kelihatan. Kita mau merotasi dengan jumlah 59 kali karena ini sudah tercipta 1 biar nanti pas jadi 60 detik. Caranya ini klik kiri lagi sampai muncul anak panah melingkar kayak gini. Lalu yang tengah-tengah ini teman-teman tarik titik pusatnya. Nah ini harus dipaskan tengah. Supaya apa? Supaya kalau merotasi nanti dia akan langsung otomatis menyesuaikan ya. Nah kalau teman-teman sudah buat garis pertolongan, dia akan langsung terasa pas di tengah. Jadi kita nggak harus ngira-ngira lagi, kita dekatkan mouse langsung otomatis terasa. Nah, seperti itu ya, itu fungsinya garis pertolongan vertikal dan horizontal ini. Nah setelah tercipta kayak gini, ini biasanya saya cut, kemudian saya buat tab baru, saya paste di sini seperti itu. Lalu saya rotasi, baru saya rotasi, transformation rotasi. Kali ini belum ada di sebelah kanan, teman-teman pergi ke menu objek, transformation, klik yang rotasi ini. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan. Kemudian kita buat 59 kali. 59 kali teman-teman harus hafal ini ya, kalau membuat jam. Harus hafal derajat dan kopinya berapa. Kalau untuk detik itu kita copy sebanyak 59 kali. Kemudian untuk derajatnya kita beri 6 derajat. Lalu kita apply. Nah seperti itu. Kemudian fungsinya apa toh? Kenapa kok saya buat di page baru detiknya ini? Fungsinya adalah untuk mempermudah saat kita menggroup. Nah, jadi kalau kita menggroup nggak kena objek yang bagian bawah. Baru setelah tergroup baru kita cut ya, atau Ctrl X ya. Di sini saya pakai Ctrl X. Kemudian kita pergi ke page yang satu baru kita paste di sini. Nah kalau kayak gini kan enak. Baru kita rubah warnanya, klik kanan di atas warna putih. Sorry, klik kiri ya, klik kiri di atas warna putih. Nah seperti itu. Setelah detiknya tercipta, berikutnya kita buat hurufnya ya. Kita buat hurufnya dulu. Hurufnya di sini saya menggunakan font Quran Madinah. Caranya pilih text tool, klik di sini di luar dulu ya. Kemudian ketik angka 12. Seperti ini. Kemudian fontnya kita rubah ke Quran Madinah. Teman-teman bisa install fontnya di deskripsi ya, sudah saya siapkan. Tinggal download aja. Seperti itu. Kemudian jika nggak muncul kayak gini, berarti dia harus dinaikkan ke atas. Caranya klik kanan order in front of, taruh di sini. Kalau nggak bisa juga, berarti objek ini yang harus diturunkan ke bawah. Caranya seleksi semua, klik kanan order behind, pilih yang hurufnya. Nah, seperti itu. Untuk jaraknya, propertiesnya, teman-teman keluarkan text properties ya. Jika belum ada, bisa pergi ke text properties dicentang ya. Ini kita buat min 80 untuk jarak antar hurufnya. Kita kembali ke angka 12 yang baru kita buat. Kita jaraknya diminkan 80 seperti ini. Untuk ukuran fontnya kita buat 180 enter. Lalu ini saya beri outline putih agar kelihatan agak tebal sedikit ya. Besarnya adalah ini, outline putih keluar ya, besarnya adalah 0,5 mm. Caranya pilih
angka 12 yang baru kita buat, yang saya beri warna kuning ini. Kemudian klik kanan di atas warnain dulu untuk mengeluarkan outline-nya agar tidak tersilang ya. Lalu kita klik 2 kali, kita pilih 0,5. Ini pengaturannya ke outside ya, behind fill. Oke. Baru kemudian kita beri warna putih, dan ini kita beri warna putih sekalian 12-nya ya, seperti itu. Baik, jika sudah, kemudian ini baru kita taruh di sini. Tekan Shift, pilih background, tekan C biar dia center secara horizontal. Setelah itu kita buat lingkaran ya, kita buat lingkaran untuk pertolongan agar posisinya nanti mudah kita menaruh posisi di angka-angkanya itu enak ya. Kita buat lingkaran, kita beri warna kuning, kita buang outline-nya, kita tekan Shift, pilih angka 12, tekan C, tekan E. Lalu lingkaran ini kita pilih lagi, kita tekan Ctrl PGDN, Ctrl Backdown di keyboard ya, agar turun sekali. Atau teman-teman kalau bingung ya bisa disinikan dulu, klik kanan, order, behind, taruh di belakangnya angka. Kemudian tekan Shift, pilih angkanya, tekan C, tekan E. Seperti itu ya, itu juga bisa. Lalu kemudian yang kuning ini kita ambil titik pusatnya kayak kita membuat titik tadi. Titiknya kita taruh di tengah-tengah. Sudah pas. Kemudian baru kita rotasi sejumlah 11 kali. Kita pergi ke transformation kayak tadi, kemudian kita ketik 11 kali. Derajatnya jangan lupa kita beri 30 derajat. Jika sudah, teman-teman tinggal apply. Nah, sekarang kita sudah punya wadah untuk menciptakan angka-angka ya. Setelah 12, kemudian kita buat angka 11. Tinggal kita geser, klik kanan, ganti 11. Lalu jika sudah, tekan Shift, pilih kuning yang 11 ini, tekan C, tekan E. Lakukan hal yang sama sampai angka 1 ya. Ini kita ganti angka 10. Tekan Shift C, Shift kuning ya, CE. Kita ganti angka 9, Ctrl A 9, Shift kuning CE. Ini kita ganti angka 8, Ctrl A 8, Shift kuning CE. Ini kita ganti angka 7, Ctrl A 7, Shift kuning CE. Kita ganti angka 6, Ctrl A 6, Shift kuning CE. Kita klik kanan geser ya, klik 2 kali, Ctrl A 5, Shift kuning CE. Geser lagi, Ctrl A 4, Shift kuning CE. Lalu ini kita geser lagi ke atas, Ctrl A 3, Shift kuning CE. Geser lagi angka 2, Shift kuning CE. Lanjutkan sampai angka yang terakhir yaitu angka 1. Begitu teman-teman cara saya membuatnya manual ya. Jadi nggak bisa otomatis. Kalau teman-teman tahu cara yang otomatis, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Jika sudah terjadi kayak gini, tinggal kita buang warna yang kuning ini. Kita sudah nggak pakai lagi, kita buang secara manual. Jadi fungsinya lingkaran kuning itu adalah seperti tadi teman-teman ya, untuk memudahkan kita menaruh posisi angka. Jadi kita nggak perlu mengira-ngira satu-satu kayak gitu, kelamaan nanti ya. Jika sudah, angkanya boleh teman-teman grup atau biarkan aja, enggak apa-apa ya. Atau teman-teman grup juga boleh. Saya pilih yang setengah atas, Shift, pilih yang setengah bawah, kita grup. Ctrl G. Nah, seperti ini. Jika sudah, kemudian kita buat yang ini, kaligrafi yang tengah ini. Teman-teman bisa ambil di file vektor, sudah saya siapkan ya. Ini, tinggal teman-teman copy, klik kanan, copy, pergi ke file latihan lagi. Klik kanan paste di sini, tekan P, kita beri warna putih dulu seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita paskan posisinya. Nah, kita naikkan lagi sedikit, seperti ini. Baik, sudah pas ya. Berikutnya kita ambil jamnya. Nanti jarum jamnya saya beri juga di file vektor ya.
Nanti teman-teman bisa copy aja di sini, ini sudah saya siapkan ya. Teman-teman copy, kemudian latihan, klik kanan, paste. Untuk jamnya ini saya buat sendiri teman-teman ya. Teman-teman bisa uncrypt kalau nggak percaya. Nah, bisa dipecah-pecah sendiri, silahkan ya. Ini untuk membuat mockupnya. Tentunya kalau mau dicetak ya tidak usah dicetak jarum jamnya. Nanti teman-teman pakai yang asli aja ya. Kita paskan, kita lihat titik tengahnya di sini ya. Ini senternya. Kita taruh di tengah-tengah garis pertolongan. Nah, di sini. Enaknya kalau kita pakai garis pertolongan kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa merasakan posisi di senternya itu bisa terasa. Baik, untuk yang pertama ini sudah jadi teman-teman ya. Saya grup dulu. Yang lama saya hapus. Berikutnya kita membuat yang kedua ya. Yang kedua saya ambil lagi di file asli untuk kita buat kopinya. Ke kanan copy, pergi ke latihan. Lalu kemudian ke page 2, klik kanan paste. Ini saya geser ke sebelah kiri untuk kita contoh. Ukurannya adalah 20 x 30. Nah, kita setting dulu lebar halamannya 20 x 30 ya, seperti itu. Berikutnya kita buat backgroundnya. Backgroundnya kita ambil lagi yang dari tadi ya, yang tadi di sini. Kita ambil lagi, kita masukkan di file latihan juga, paste. Nah ini posisinya saya buat vertikal teman-teman ya, tinggal digeser kayak gini. Biar terasa, teman-teman tekan kontrol, biar nanti langsung terasa posisi vertikal. Nah kayak gitu ya. Tekan P, tekan, kita geser dulu ya, kita buat kotaknya dulu. Klik 2 kali di sini. Nah, tercipta kotak dengan ukuran yang sama persis dengan page yang kita buat ya. Kemudian ini kita tekan P, kita tekan Ctrl N di keyboard ya, untuk langsung lari ke posisi paling belakang. Kemudian kita tekan Shift, pilih yang kotak ini, tekan huruf B bottom ya. Nah, seperti ini. Kurang lebih nanti posisinya kayak gini. Nah, jika sudah, tinggal teman-teman power clip, klik kanan, power clip, masukkan ke dalam kotak, buang outline-nya. Seperti itu cara saya membuatnya. Berikutnya tinggal kita buat hiasannya yang ini. Ini jaraknya dari tepi kurang lebih sekitar 1 cm ya. Kita buat kotak lagi, klik 2 kali di sini. Kemudian kita buat keliling dikurangi 2 cm karena semuanya kan 1 cm. Berarti tinggal kita edit aja di sini ya, nggak perlu pakai kontur. Biar cepat ya, kita pakai cara yang lain. 18 kali 28. Oke, dia masih ada di belakang ya. Cara mengeluarkannya Ctrl Home gitu. Atau kalau teman-teman bingung ya digeser keluar dulu aja kayak gini. Lalu klik kanan order in front of. Pokoknya posisi order itu adalah untuk menaruh ke atas atau ke bawah ya pada sebuah objek. Lalu tekan P. Nah, seperti itu. Sebenarnya di CorelDRAW itu ada juga sistem layer teman-teman, seperti di Photoshop. Cuma saya kelamaan, saya yang menggunakan Corel itu karena menghindari layer sebenarnya. Jadi saya nggak gunakan. Saya lebih suka pakai order aja, lebih simple. Baik, berikutnya kita potong dulu bagian pojoknya kayak gini ya. Saya motongnya manual teman-teman. Kalau teman-teman tahu cara yang otomatis silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Saya ini memotongnya secara manual pakai lingkaran biasa, membuat satu-satu kayak gini. Kemudian saya duplikat, geser pakai shift, setelah terasa di sini klik kanan. Ini saya pilih keduanya, saya geser ke bawah pakai shift, klik kanan seperti itu. Kemudian saya pilih kotaknya, saya tekan shift, pilih lingkaran, kita potong. Shift lingkaran kita potong pakai yang Jetmin Font. Shift lingkaran potong, shift lingkaran potong, seperti itu. Lalu outline-nya ini berapa? Ini outline-nya adalah ukurannya kita cek dulu ya, 1,5 ya. Kita buat 1,5. Warnanya kita beri warna putih seperti itu. Kemudian berikutnya kita buat lagi untuk bagian dalam. Ini jaraknya sekitar, kita cek dulu, jaraknya adalah 0,35. Nah, sekarang baru kita buat kontur teman-teman ya. Kenapa? Karena kadang biasanya kalau hanya kita perkecil pakai shift itu nggak sama, karena ini ada posisi
yang terpotong lingkaran ya. Kita pakai kontur yang ini. Kontur, kemudian kita pakai insight, kita kurangi tadi berapa? Lupa saya. Tadi jaraknya sekitar 3,5 atau 0,35. 0,35 ya. Kita ulangi, kita pilih yang ini, kontur jaraknya 0,35, 3 mili setengah ya, apply seperti ini. Kemudian klik kanan, objek contour group apart, kita pecah ya. Kemudian kita ganti 1 mili. Kemudian kita kasih warna putih, klik kanan. Berikutnya kita pilih outline-nya di sini. Outline-nya kita buat yang garis putus-putus ya. Nah, seperti ini. Kalau terlalu jauh jaraknya bisa didekatkan lagi nanti ya. Seperti ini. Jika sepertinya terlalu kurang besar ya, ini jaraknya 1,5 ukurannya, kita perbesar juga 1,5 seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Berikutnya kita grup dulu teman-teman. Ini backgroundnya sudah jadi, kita grup. Nah, berikutnya kita keluarkan lafaz la ilaha illallah ini saya pakai font Islamik dan dengan teknik insert karakter. Caranya teman-teman keluarkan dulu insert karakter, ada di teks insert karakter di sini ya. Kalau saya keluarkan, berarti tinggal cari di sebelah kanan di sini. Fontnya jangan lupa ganti font Islamic color, font Islamic color ini ya. Teman-teman install dulu di deskripsi. Lafaznya kita cari yang la ilaha illallah. Kita cari lafaz la ilaha illallah yang ini. Cara memakainya tinggal geser aja, klik kiri geser ke dalam. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita samakan ukurannya. Ini ukuran fontnya kita cek, kita copy aja ya, 215. Kita copy aja biar cepat. Lalu untuk lebarnya kita geser aja ke samping sedikit. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, kemudian tinggal kita taruh di dalam sini, tekan shift, background tekan C. Kemudian kita beri warna putih, kita naikkan sedikit ya. Kita naikkan sedikit, kita beri warna putih. Oke, sudah jadi satu. Kemudian yang bawah apa? Yang bawah adalah subhanahu wa ta'ala. Ini sama, font Islamic color. Kita cari di sini ya. Font Islamic color subhanahu wa ta'ala kita cari. Kita cari lafaz subhanahu wa ta'ala ada di mana. Cari pelan-pelan sampai ketemu ya. Saya yakin adanya di sini teman-teman, karena ini fontnya sama. Kita cari dulu pelan-pelan lafaz subhanahu wa ta'ala ada di mana. Bentar. Subhanahu wa ta'ala. Ya ini teman-teman ya. Di kiri geser, kita besarkan di sini, kita geser ke samping sedikit kayak gini. Kita atur manual aja ya. Jika sudah, kemudian teman-teman tinggal taruh di sini, tekan shift, background tekan C. Kemudian ini kita beri warna putih. Nah kayak gini. Jika kurang besar bisa dibesarkan lagi. Oke, kemudian tinggal yang tengah ya. Yang tengah ini kita pakai vektor yang sudah saya siapkan aja. Sebenarnya di sini ada font yang seperti ini teman-teman. Jadi kita tinggal insert karakter, kemudian kita tarik ke dalam, sudah otomatis jadi. Cuma kali ini saya gunakan vektor aja ya. Kenapa? Karena ada sedikit perbedaan. Ini akan saya beritahu pada tutorial berikutnya yang saya membuat desainnya menggunakan insert karakter. Kali ini saya gunakan vektor ini aja biar nggak lama-lama. Tinggal teman-teman copy, kemudian paste di menu latihan, di desain latihan ya. Tekan huruf P seperti ini. Kemudian tinggal yang dalam ini kita beri warna putih, pakai ini ya, atau pakai ini juga bisa. Silahkan, banyak cara memberi warna ya. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya ini sudah jadi teman-teman ya. Ini sudah jadi, tinggal teman-teman klik kanan grup. Nah, kemudian tinggal kita duplikat untuk membuat yang lafaz Muhammad. Duplikat page ya.
copy of letter ya, setelah ya. Nah, tips 2 yang Allah, tips 3 adalah ya Muhammad. Tinggal kita ungroup lagi, kita delete yang dalam, kemudian kita ambil vektor yang lafadznya Muhammad, kita klik kanan, kita copy, pergi ke latihan, klik kanan, kita paste, kita tekan huruf P, kita beri warna pakai color stopper tool, kita taruh di atasnya lafadz Muhammad. Nah, seperti ini. Untuk yang bagian dalam ya, ada perbedaan sedikit. Yang bawah ini tentunya kalau Muhammad tidak subhanahu wa ta'ala, tetapi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti ini. Ini kan yang Allah, ini yang Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Ini fontnya saya gunakan adalah font Islamic Color sama. Nah, kita cari Shallallahu alaihi wasallam, kita cari di sini. Shallallahu alaihi wasallam, kita cari fontnya. Nah, ini teman-teman, kita geser ke dalam. Shallallahu alaihi wasallam, Shallallahu alaihi wasallam. Kita cek yang tadi apakah sama. Shallallahu, oh beda. Shallallahu alaihi wasallam, Shallallahu alaihi wasallam. Kita cari lagi yang lain. Ada wa alihinya ya. Kita cari dulu yang lain. Kita cari dulu teman-teman. Nah yang ini ya. Kita kembali ke latihan, kita geser ke dalam. Ada perbedaan. Nah, bedanya adalah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shallallahu alaihi wasallam. Bedanya yang ini agak lebar teman-teman ya. Itu. Cuma itu aja sih. Untuk maknanya insya Allah sama. Karena kita butuh yang agak lebar untuk mengisi bidang yang bawah agar tidak terlalu kosong ya. Itu kita beri warna putih, kemudian lafadz Muhammadnya ini bisa teman-teman naikkan sedikit. Nah, seperti itu. Oke, yang Allah tadi apakah kurang naik? Lihat ini kita naikkan juga sedikit. Oke, sudah. Kemudian ini kita grup, dan teman-teman yang Muhammad juga teman-teman grup. Seperti itu ya. Jadi demikian teman-teman cara saya membuat desain kali ini. Untuk cara menyimpannya tinggal teman-teman file save as, kita taruh di desktop aja ya, latihan shift seperti ini. Lalu untuk mencetaknya teman-teman bisa cetak di kertas folio ini, kertas A3 ya, karena lebarnya 30 cm. Kemudian yang ini bisa teman-teman cetak di kertas folio karena cuma 20 x 30 seperti itu ya. Cara mengekspornya tinggal klik aja di sini, kemudian taruh di desktop atau di mana aja. Kemudian formatnya JPG atau PNG silahkan. Klik untuk pengaturan warna, kalau mau dicetak teman-teman jangan lupa pilih ke CMYK. Resolusi kalau desainnya kecil 300 dpi tidak apa-apa biasanya ya. Tapi kalau banner biasanya 72, mintanya percetakan seperti itu. Kita buat aja 300 karena ini contoh, saya buat aja 100 ya biar nggak terlalu lama untuk exportnya. Klik OK, kemudian kita cek hasilnya. Nah ini hasilnya sudah tampak. Nah seperti itu teman-teman ya. Demikian teman-teman tutorial kali ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.